terjemah, tadabbur, teramalkan, terpahamkan, teramalkan. Ibu sekalian, materi kita hari ini apa tadi? Apa? Keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Teladan itu apa? Contoh. Teladan itu contoh. Kalau contoh apa bisa disebut teladan? Tuh, katanya teladan itu contoh. Kita kupas dulu istilahnya. Keteladanan. Teladan itu apa? Panutan. Apakah yang dipanut? Teladan itu apa teladan? Contoh yang teladan itu tidak sekedar contoh, tapi contoh yang baik. Teladan, keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Uswah itu apa? Uswah itu apa? Belum tahu? Tarjimnya belum sampai situ. Dibuka surat 33. Surat 33 surat? Surat 33 surat? Ibu surat 33 surat? Oke, surat pertama surat? Surat pertama surat? Al-Fatihah. 2 3 lihat atas, lihat atas, lihat atas. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, Al-A'raf, Taubah, Nus 10, Nus 11, Hud, lihat atas, lihat atas, 12. Inilah yang kemudian sampai kepada surat ke-33 surat Al-Ahzab. Surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat ke-21 selalu terbaca, selalu tersampaikan terkait dengan uswatun hasanah. Dalam Al-Quran uswatun hasanah ada 3. Sudah ketemu? Apa itu uswatun? Suri tauladan. Berarti tadi teladan sama tauladan apa bedanya? Sama kan? Berarti keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa tadi? Keteladanan Rasulullah SAW dalam atau menjadi uswatun apa? Uswatun apa? Mohon maaf, yang namanya Bu Uswatun angkat tangan. Ada? Ada ya? Uswatun hasanah itu keteladanan, tauladan, contoh yang baik itu dibahasakan uswatun. Cuman ada bedanya. Kalau uswatun itu yang besar-besar, yang sempurna, tapi ulama qiraah, tata cara baca Quran, ada yang membacakan iswatun. Laqad kana lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang membacanya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Apa bedanya uswatun dan iswatun? Uswatun itu lebih kepada contoh baik, tauladan yang sempurna, yang bersifat besar. Contoh misalnya sholat. Ibu sholat mengawali gerakan sholat diawali dengan takbiratul ihram. Kayak siapa? Kayak siapa sholatnya? Nabi.
Kayak Rasulullah SAW. Pernah ketemu Nabi? Belum. Terus ibu nyontoh siapa? Nabi. Ibu nirunya nyontoh siapa sholatnya? Nabi. Nyontoh Nabi. Ibu pernah ketemu Nabi? Belum. Terus nyontoh siapa? Hah? Awas. Uswatun hasanah itu contoh yang besar. Bila mana orang telah memberikan contoh, kemudian turun kepada contoh berikutnya, yang niru kemudian memberikan contoh itu namanya uswatun. Bukan sekedar tauladan. Saya sholat, saya dari mana? Saya dari guru saya. Guru saya dari mana? Dari gurunya. Guru dari mana? Guru-gurunya sampai ketemu para sahabat, ketemu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW pada saat urusan gerakan dan bacaan sholat bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat, mencermati bagaimana aku melakukan sholat. Ketika Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran contoh perbuatan bacaan gerakan sholat, ditiru oleh para sahabat. Sahabat yang menirukan secara sempurna bisa ditiru kembali oleh peniru-penirunya sampai dengan kita. Makanya pada saat kita sholat, semua mulai Allahu Akbar, tahrimuha takbir, tahliluha taslim, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang tidak perlu dijawab. Salam yang tidak perlu dijawab adalah salam di akhir sholat. Imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ibu mengucapkan apa jadi makmum? Waalaikumsalam. Begitu. Padahal salam itu ketika bertemu ucapkan salam kemudian jawab. Tapi salam pada saat sholat tidak perlu jawaban. Jelas di sini. Berarti uswatun itu adalah contoh yang besar, termasuk ibadah haji, termasuk berwudu, toharoh, kemudian apapun ibadah-ibadah yang besar, ketika kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontoh oleh orang-orang berikutnya, maka berikutnya akan bisa pula menjadi tauladan yang baik. Terus yang iswatun apa? Perilaku Nabi yang kecil-kecil tapi bisa dicontoh. Ibu pernah tahu tayamun? Ibu pernah tahu tayamun? Bukan tayamum. Tahu. Lihat bacaannya, tayamun berakhir dengan n. Berakhir dengan Hah? Saya ulang, tayamun berakhir dengan kok n? Nun. Iya, saya ulang lagi, masih ada yang n. Ini lafadznya lafadz hijaiyah, pengamal. Nah, itu. Jadi hurufnya sudah huruf hijaiyah, nulisnya sudah dari kanan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Lanjut. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya perlu tadi musafaqah, Bunda, perlu sekali. Kenapa? Ini bagian dari tauladan. Kenapa? Pada zaman Nabi SAW, Nabi tidak melihat ayat, tidak melihat tulisan, tidak juga membaca buku, tapi disebut membaca. Quran itu dibaca tanpa melihat tulisan dan tidak menuliskan kata-katanya. Tapi bahasa malaikat Jibril kepada Nabi SAW pada saat pertama kali turun apa? Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Baca itu pakai mata apa pakai mulut? Mata. Membaca itu pakai mata apa pakai mulut? Mata. Mulut. Kenapa? Mata. Dua-duanya. Mohon maaf, ikuti saya. Tutup mata.
Tutup mata. Kita coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. Baca itu pakai mata apa pakai mulut? Ibu tadi pakai mata? Ibu tadi pakai mata? Ibu barusan baca ayat kursi pakai mata? Enggak, maka Iqra ya Muhammad, maka Nabi Qori Iqra ya Muhammad, malaikat Jibril mengajari baca Muhammad, enggak pakai mata, enggak ada yang dilihat, enggak ada tulisan, enggak ada contohnya. Ya apa hurufnya enggak ada, langsung diajari. Dengarkan, tirukan, dengarkan, tirukan, dengarkan, tirukan. Baca itu pakai, enggak pakai. Bukan menghafal, hafalkan Muhammad bukan. Ya, baca, maka baca itu melafalkan. 5T. Bacaan ini tidak harus melihat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi iswatun pula. Apapun yang kecil-kecil yang beliau contohkan masih bisa ditiru. Contoh dalam urusan makan, bawa makanan kan? Ibu dapat makanan? Makannya Nabi pakai tangan? Pakai tangan? Ada tahu isi? Ada? Ada? Ada ya tadi ya? Ada. Oh pastel, oke pastel. Ada cabenya? Ada. Yang pegang pastel tangan? Yang pegang cabe tangan? Kanan. Yang makan cabe tangan? Yang makan pastel tangan? Awas. Awas. Saya dari tadi ada saja yang di masjid lo ini, pengajian lo ini, katanya berteladan, mencontoh yang baik perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya perilaku, Nabi pun menginstruksikan. Dan itu yang disebut iswah. Itu pun yang disebut contoh yang baik. Ibu menjadi orang tua, ibu menjadi eyang putih, makan pastel pakai cabai. Ya, dimakanlah pastelnya, bismillah, masuk dengan tangan kanan, dipeganglah pastel oleh tangan kiri, diambillah cabenya, masuk ke mulut cabai tangan. Ini asisten. Jangan disuruh menindak. Enggak. Ini asisten. Bawa ini pastel, mana cabenya? Bawa cabenya, mana pastelnya? Yang memasukkan ini kenapa? Ini contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan yang kanan. Dan ini perintah tegas. Kenapa? Karena siapapun yang hari ini makan minumnya masih belum otomatis pakai tangan kanan, masih sempat pakai tangan kiri, fa innahu syaitan. Nanti kalau ada yang makan cabai tangan kiri, ibu langsung berbalik wajah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Begitu ya? Begitu ya? Kadang-kadang minum pakai gelas air mineral, pakai tusuk sedot. Yang memasukkan tusuk tangan, yang pegang gelas tangan, yang masukkan sedot tusuk ke mulut tangan. Wah, kalau ada yang masih tangan kiri, nanti setelah ini besok lagi arahkan wajah kita ke beliaunya sambil baca ini urusan makan, urusan perilaku Nabi. Makanya kata Allah Ta'ala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Siapa yang akan bisa mengambil tauladan yang mulia ini? Siapa yang bisa mencontoh perilaku baik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Adalah orang yang yarjullaha, berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, berharap nanti berjumpa kepada Allah dan berharap apa yang dijanjikan Allah dia teri. Masih ingat tayamun? Iswatun, tayamun selalu mendulukan yang kanan. Tayamun, Nabi SAW itu selalu tayamun. Contoh lain, Nabi tayamun itu dalam rangka untuk Ibu sebelum berangkat tadi bersisir. Dimulai dari yang mana? Dimulai dari yang mana? Benar? Ya. Di hadapan cermin? Baca doa? Doanya gimana? Allahumma. Doa di depan cermin. 1, 2, 3. Barik Gak apa? Tiap hari bercermin berapa kali? Bismillah, Allahumma kama hassantal khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, telah Engkau ciptakan wajah ini nan elok, bagus, sempurna. Oleh karena itu ya Allah, perbagus, perelok pula perilaku dan perbuatan saya. Ada lagi Bu, tayamun. Apa itu tayamun? Mendahulukan yang kanan, pakai sendal, pakai sepatu, pakai alas kaki, mendahulukan kaki yang kanan. Keluar masjid kaki kanan lagi. Keluar masjid kaki pakai sendal kaki Ini perkara kecil kalau kita tidak sandarkan kepada Nabi SAW, tidak termasuk uswah. Lepas sandal kaki, masuk masjid kaki, lepas sandal kaki, masuk masjid kaki, kalau nggak biasa akan susah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya uswatun hasanah bisa dibaca iswatun. Kalau uswatun yang besar, sholatnya Nabi lama apa sebentar? Lama. Sholatnya Nabi lama apa sebentar? Khusyuk apa enggak? Nengok atas apa lihat tempat sujud? Kalau saya jenengan sholat itu lihat tempat sujud apa lihat jam atas? Sholatnya Nabi lihat tempat sujud apa lihat atas? Maka semuanya harus nyontoh. Dan itu adalah yang disebut uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tidak bisa kita membuat sendiri.
Maka inilah yang kemudian Nyon Sewu nanti kita buka-buka lagi apa sih contoh yang baik. Termasuk tadi, mohon maaf lompat lagi, tayamun, sisir, makan, make sandal, masuk masjid, ngelepas. Mohon maaf, pernah nggak ibu, mohon maaf, melukis ini? Belum. Dicoret-coret itu? Belum pernah. Ibu nggak pernah kan? Ya. Berangkat tadi nggak pakai gini-gini kan? Nggak pakai? Kira-kira yang dicoret kanan kiri apa kanan dulu baru kiri? Dari kanan apa dari kiri? Kanan kiri. Mohon maaf. Tadi ininya diolesin apa enggak? Diolesin. Dari tengah apa dari kiri apa dari kanan? Kanan. Awas. Apa dari atas ke bawah? Awas. Ini kalau kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pelaksanaan tayamun, bukan mum ya, tayamun. Apapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan yang kanan, maka ini termasuk ibadah. Ini termasuk ibadah. Tayamun, sholat, makan. Ada lagi. Suatu ketika itu Ibu Aisyah radhiyallahu anha menyambut Nabi SAW datang dari dakwah. Beliau haus. Pernah dengar ceritanya ini? Belum. Ketika itu langsung Ibu Aisyah menyuguhkan segelas air kepada beliau. Kisahnya salah ngambil. Mestinya air gula yang masuk. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seteguk demi seteguk dihabiskan. Yang itu oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha tidak sebagaimana biasa. Rasul itu kalau minum sering beliau bagi dengan Ibu Aisyah. Minum satu gelas itu sering berbagi dengan istrinya. Itu kalau minum berbagi gelas atau gelasnya sendiri-sendiri. Sama suami gelasnya sendiri-sendiri, botolnya sendiri atau berbagi berdua. Ma minum, Bu minum, habis minum. Ternyata mohon maaf saat itu kemudian terjadi, Ibu Aisyah merasa heran. Wahai Rasul, kemarikan gelas itu tidak biasanya engkau minum seperti ini. Engkau biasa setelah minum engkau bagi dengan aku. Oleh karena itu aku ambil. Setelah Ibu Aisyah ambil, ternyata beliau rasakan, langsung beliau tumpahkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Aisyah, mohon maaf wahai Rasul, saya tadi salah ambil. Saya tidak sengaja melakukan. Apa yang terjadi? Nabi hanya senyum, tidak apa-apa. Kalau ibu yang begitu, bapaknya di mana? Bapaknya di mana? Kira-kira yang di dalam mulut di mana kan? Awas, hati-hati. Ini adalah lafadznya wailul likulli celaka bagi, wailun celaka, binasa, likulli humazatil lumazah, bagi pengumpat dan satunya pencela. Wailun celaka, binasa, likulli humazatin lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat membicarakan keburukan di belakang orang, mencela menunjukkan celaan di depannya. Nabi SAW disuguhi air asin untuk minum, tidak sama sekali marah dan tidak mencela, yang menyuguhkan karena memang sedang
melakukan kesalahan tidak didasarkan pada kesengajaan. Maka suatu saat ketika kita berhadapan dengan orang yang khilaf, orang yang salah, maka amarah tidak dikedepankan. Mohon maaf, ibu bangunkan anak subuh sering terlambat apa enggak? Anak-anak bangun sendiri apa dibangunkan? Susah apa mudah? Ibu bangunkannya biasa apa marah-marah? Ibu bangunkan anak biasa apa marah-marah? Biasa, cepat bangun. Kalau dibangunkan biasa, cepat bangun. Dan terus supaya cepat bangun, siram air. Kalau itu yang dibangunkan suami, ya begitu juga. Dipijeti. Awas. Membangunkan untuk bangun sebelum subuh itu bagus, perbuatan mulia. Tapi kalau itu kemudian yang kita depankan adalah amarah itu buruk. Baik ditambah buruk jadinya buruk. Maka inilah yang kemudian Nabi SAW dalam menghadapi orang yang bersalah. Bangunlah nak, tidak bangun-bangun, salah. Ayo mumpung ini azan subuh tolong terkumandang. Salah ini. Kok tidak bangun-bangun? Beda dengan besok pagi kita pergi piknik. Habis sholat subuh berjamaah di masjid langsung berangkat. Berarti sebelum subuh sudah mandi dan harus sholat jamaah subuh. Kira-kira sudah mandi? Bangun sendiri? Kok bisa? Kok bisa? Ya, artinya bukan tidak bisa. Ketika ada motivasi, ketika ada semangat, maka semua pasti. Inilah yang dikedepankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang bersalah, ketika menyeru, mengantarkan seorang itu untuk berbuat baik. 1. Sholat, 2. Tayammum, 3. Makan mie, yang keempat apa barusan? Tidak mencela. Hati-hati. Makanan yang terlampau asin jangan kemudian sopo sing masak. Pastel kok alot. Dicokot kok gak pudul-pudul. Isine mie asin. Mohon maaf, saya belum merasakan. Ini contoh. Jadi kalau memang keadaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan keluar dari kata. Itu yang namanya iswatun kecil, biasa. Beda dengan yang amal ibadah, khudu'an li manasikakum. Kalau engkau manasik haji, manasik umroh, ambil tata caranya dari itu ibadah besar. Suatu saat harian, Nabi SAW pernah bertemu ibu, salah seorang ibu yang ditinggal anaknya. Pernah dengar cerita ini? Menangislah ibu ini dengan mengungkapkan kata-kata, "Oh anakku," dan lain sebagainya. "Engkau adalah harapanku, kenapa engkau yang pergi, tidaklah aku yang lebih?" Dan lain sebagainya. Datang dari belakang, "Isbiri, wahai ibu, bersabarlah." Tanpa melihat siapa yang menyuarakan. Enak Anda bisa mengatakan sabar, saya yang kehilangan, engkau tidak merasakan apa yang terasa di dalam hatimu. Mendengar kata-kata itu Nabi diam, pindah tempat. Kalau tadi berhadapan dengan orang yang bersalah, Nabi tidak langsung mencela kesalahan itu. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang emosional, Nabi diam, pindah tempat. Nabi diam, tidak lantas kemudian memaksakan kata-kata sabar ini kepada orang yang sedang Hati-hati. Orang emosi itu kadang-kadang gelap, tidak pakai ini ya. Awas. Kalau itu kemudian diantarkan dengan perkataan, maka ini akan bentrok. Maka Nabi diam, pindah tempat, kemudian dibiarkan. Ada seorang sahabat yang datang menghampiri ibu ini tadi. Setelah reda dan teredam, "Wahai ibu,
Tidakkah engkau ketahui siapa tadi atau siapa yang barusan mengingatkan engkau? Tidak, siapa memang? Beliau adalah Nabi. Mendengar kata-kata Nabi langsung terperanjat, langsung terkejut. Akhirnya pergi menuju tempat Nabi. Nabi, mohon maaf, saya sabar. Saya sabar sekarang. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak mencela karena beliau berbuat salah. Nabi memberikan keterangan, as-sabru inda sodmatil ula. Bu, sabar itu pada kejadian pertama. Sabar itu pada kejadian pertama. Jadi bukan setelah barang hilang kemudian dinanti-nantikan, kok tidak kembali sudah 5 bulan, ya sudah saya. Bukan. Hari ini kita kehilangan motor, hari ini kita kehilangan kendaraan, detik itu langsung kita sambut dengan sebuah kalimat, kita sandarkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, nyesel mana kehilangan mobil 2023 sama 1 rakaat witir? Bu, kira-kira pusing mana? Sepeda motor. Bingung mana kehilangan kendaraan 2023 sama 1 rakaat witir? Ibu sedih mana? Sepeda motor. Witir. Kendaraan. Kalau kendaraan hilang, pergi ke dealer, dapat lagi enggak? Ada yang persis? Ada yang sama? Tahunnya sama ada? Modelnya sama ada? Mohon maaf, hari ini kita kehilangan witir, besok kira-kira episodenya sama? Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? Kita kehilangan 1 rakaat witir, besok tanggal berapa? Apakah kehilangan hari ini bisa diganti besok? Harusnya kehilangan rakaat witir jauh lebih sedih. Ibu kenapa murung dari tadi? Mohon maaf, sebentar saya tidak bisa move on, kata anak sekarang. Ibu kenapa tidak bisa move on? Saya kehilangan. Ibu kehilangan apa kok hampir seharian bersedih? Saya kehilangan 1 rakaat. Apa kata yang menanya? Apa bu? Kehilangan apa? Itu sunnah bu. Itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Awas orang yang begini ini langsung kasih kata-kata iya, yang diucapkan nggak salah, itu ibadah sunnah, betul? Betul? Kalau tidak dikerjakan tidak dosa, betul? Bukan tidak apa-apa, tidak dosa, betul? Tapi dia kehilangan. Kata Nabi SAW, sholat witir yang sunnah itu lebih baik ketimbang kendaraan termahal. Kendaraan termahal hilang, di tempatnya masih ada. Yang serinya sama, modelnya sama ada, tapi hari ini kehilangan witir kita. Kemarin selamanya buku lembaran catatan hari ini kosong dari catatan witir. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah diingatkan oleh Nabi SAW terkait ibadah sun. Wahai Ali, kalau engkau takut nanti tidak bangun, lakukan sebelum Tidur. Kalau takut dah. Tapi kalau biasa bangun, lakukan di akhir, tengah, apa awal? Akhir, tengah, apa awal malam? Akhir. Lakukan di akhir malam, karena 1 kali 24 jam waktu yang terbaik itu adalah sepertiga malam yang Terakhir. Berat untuk bangun sepertiga malam terakhir? Tidak. Berat? Tidak. Umur berapa? Berat bangun malam? Enggak. Umur berapa? Wah, makan bisa banyak? Bisa. 2-3 porsi mampu? Ya. Tidur lama bisa? 50 tahun ke atas tidur lama bisa?
Malam tidur nyenyak sampai pagi atau bolak-balik bangun? Duitnya pengen sedikit apa banyak? Terus untuk apa? Wadduha itu 2, 3. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dolan fahada. Wawajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fa'aqta. Fa'ammas sa'ila fatanhar. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Satu lagi keteladanan dari Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah menolak jika diminta. Mas, Nabi itu tidak pernah menolak bila diminta. Ibu kalau tasnya diminta boleh? Jangan, ini hadiah spesial. Ya sudah, bukan tasnya, yang di dalam tas. Wah, malah jangan. Soalnya di dalam tas ada dompet. Oh, itu susah nyarinya. Oke, yang di dalam dompetnya sudah. Awas. Maka ini yang kadang-kadang saya penjenengan kenapa menolak saat kita diminta, karena kita merasa memiliki, padahal konsepnya innalillahi, semuanya ini miliknya, wa inna ilaihi, kita nanti akan kembali kepada Allah. Butuh bekalnya apa? Ya sekarang ini kita perbanyak supaya nanti pulang bawa. Jelas. Dan ada satu terkait dengan permintaan, mohon maaf, ada 3 orang sholatnya tidak diterima kata Nabi SAW. Satu, sholatnya imam yang makmumnya benci karena terlalu cepat dan terlalu lama. 2, sholat jenazah yang tidak diperintahkan untuk mensolatinya. Percuma disolati, sholatnya tidak diterima karena jenazah itu tidak pantas dan tidak layak disolati. Yang jadi prioritas yang ketiga, mohon disimak dan didengarkan baik-baik. Sholat wanita tidak diterima apabila suaminya mengajak dia menolak. Saya ulang. Mohon maaf, bagi yang di rumah masih ada. Kalau di rumah tidak ada, satu, sholat imam yang makmumnya benci karena terlalu lama atau terlalu cepat. 2, sholat jenazah yang tidak diperintahkan untuk disolati. Yang ketiga, sholatnya wanita yang diajak suaminya tapi dia menolak. Sudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan meminta tidak pernah menolak. Ini yang diminta bukan tas, bukan dalamnya tas, bukan dalamnya dompet, tapi diminta sesuatu. Ketika ini kemudian menolak, resikonya adalah sholat. Makanya jihadnya wanita bukan sholatnya lama, bukan sodakohnya berlimpah, puasa sunnahnya terus, tidak. Itu nanti akan menjadi pendukung. Yang jihad yang paling utama adalah wajah yang menarik, menyenangkan pandangan. Ibu kalau kemanten sama di rumah menarik mana?
Nah, ibu kalau kemanten itu berjalannya berhadapan sama suami atau menghadap sana dua-duanya? Dua-duanya hadap sana. Kalau dua-duanya hadap sana, yang lihat ibu siapa? Orang. Yang lihat ibu siapa? Orang lain. Orang lain. Berarti besok kalau kemanten jalannya berhadapan kayak kepiting. Mas, hati-hati. Ya kan? Ini tauladan. Makanya satu saat ketika keluar rumah biasa, jangan terlampau menarik. Baru yang luar biasa ketika di rumah, apalagi mau bertemu Khadijah keberapa tadi? Katanya Bunda ada Khadijah ya. Itu harus tahu bahwa Ibu Khadijah itu setiap Rasulullah SAW pulang, yang bukakan pintu itu Ibu Khadijah. Setiap Nabi pulang ke rumah. Kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibu kan? Pak, aku pulang malam bawa kunci sendiri. Aku ngantuk. Nek kuncinya kakek siji ganda nih. Awas hati-hati. Kalau ibu berhias sebelum tidur, pasti akan ada pertanyaan. 15 menit ibu berdandan di depan cermin mau tidur, pasti suami tanya. Tanyanya apa? Mau kemana? Berarti keadaan itu belum biasa dilakukan. Mulai hari ini sebagai tauladan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ibadah yang uswatun hasanah dengan yang iswatun hasanah tadi mulai kita terapkan, karena baca Quran 5T tadi itu intinya di terakhir: tilawah, terjemah, tadabbur, terpahamkan dan teramalkan. Percuma ngaji kita 1 jam, percuma tiap bulan kita pengajian, percuma jumlah kita banyak kalau tidak dilaksanakan. Mau tidur lebih menarik ketimbang qiraat ke mau pakai malaikat subuh 1000 bunga melati apalagi itu monggo, tapi jangan sampai hanya Gondopuro, BPU maksimal. Alhamdulillah, ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan menjadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sholatnya, ibadahnya Nabi luar biasa sempurna, dan iswatun hasanahnya dalam kehidupan sehari-hari. Makan, minum, berhadapan dengan orang yang bersalah, tayammum, pakai alas, keluar alas, masuk masjid, keluar masjid. Ini sesuatu yang ada dampingannya, pasangan kanan kiri selalu didulukan yang kanan. Berhadapan dengan orang yang emosi, termasuk pada saat kita diminta, jangan sampai kita menolak, apalagi yang meminta adalah maka resikonya ada di sholat. Barangkali itu mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi modal kita untuk melaksanakan. Jadi sekecil apapun kalau kita sandarkan kepada Nabi Alaihissalam, itu mengandung ibadah, dan itulah yang nanti akan bisa dicontoh oleh orang-orang setelah kita. Ibu makan dengan tangan kanan, dicontoh dapat pahala. Yang mencontoh, mencontohkan lagi kepada yang lainnya, kita pun yang pernah mencontohkan itu akan dapat pahala. Tapi kalau sebaliknya kita berbuat buruk, kemudian buruk kita dicontoh, maka kita pun akan terus mendapatkan dosa yang semisal. Oleh karena itu hari ini kita tetapkan, kita niatkan diri kita, apapun pekerjaan kita sandarkan kepada Nabi SAW, agar supaya kita benar-benar bersuri tauladan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang meniru kita, kita akan mendapatkan pahala. Sebelum diakhiri ada yang tanya kan?